Hai, kalian pasti tahu rasa buah ini, dan ini. Apa ya rasanya? Nah, jadi teman-teman, contoh buah-buahan tadi memiliki rasa dominan manis. Terus, seperti yang kita tahu, rasa manis kebanyakan didapatkan dari gula. Terus, apa ya di dalam buah ada gula? Yuk kita cek. Kenalin, namaku Suci Putrianisa, NIM F106124 1053, mahasiswa program S1 Pendidikan Kimia. Yuk kita bahas yang tadi. Jadi guys, di dalam buah terkandung yang namanya fruktosa. Fruktosa juga sering dikenal dengan nama gula buah. Fruktosa merupakan karbohidrat monosakarida yang rasanya jauh lebih manis dibanding yang lainnya seperti glukosa dan galaktosa. Karena fruktosa cenderung sangat manis, fruktosa juga dijadikan sebagai bahan pemanis untuk mengurangi pemakaian sukrosa atau gula pasir pada industri makanan. Manfaat lain dari fruktosa yaitu sebagai sumber energi cepat. Hal ini dikarenakan fruktosa merupakan karbohidrat monosakarida, sehingga bentuknya sudah sangat sederhana dan tidak perlu dilakukan lagi pemecahan, dan dapat diproses langsung untuk menjadi ATP yang berguna bagi tubuh. Selain itu, dilansir dari jurnal berikut, fruktosa ataupun gula buah tidak menyebabkan lonjakan gula darah, tergantung aktivitasnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya indeks glikemik yang terkandung dalam fruktosa. Fruktosa memiliki rumus molekul C6H12O6. Lah, kok sama dengan glukosa ya? Apa bedanya dong dengan glukosa? Jadi, memang benar antara glukosa dan fruktosa sama-sama memiliki rumus molekul C6H12O6. Karena fruktosa merupakan isomer fungsional dari glukosa. Nah, antara fruktosa dan glukosa sama, hanya berbeda pada gugus fungsi yang ada di dalamnya. Yuk kita lihat. Maupun fruktosa dan glukosa sama-sama memiliki rumus molekul C6H12O6 yang menandakan terdiri atas 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Yang dimaksud dengan isomer fungsional yakni perbedaan gugus fungsi yang ada di dalamnya. Pada fruktosa terkandung gugus keton, sedangkan pada glukosa terkandung gugus fungsi aldehid. Gugus fungsi inilah yang menyebabkan jika pada fruktosa mengandung gugus keton menjadikannya sebagai gula ketosa, sedangkan pada glukosa terkandung gugus fungsi aldehid menjadikannya sebagai gula aldosa. Aldosa memiliki nama lain, yakni 1,3,4,5,6 pentahidroksi 2 heksanon. Hal ini dikarenakan ia mengandung gugus fungsi keton pada atom nomor 2 dan memiliki rantai sebanyak 6 atom hidrogen, sehingga namanya ujungnya 2 heksanon. Kemudian ia mengandung gugus hidroksi pada atom nomor 1, atom nomor 3, atom nomor 4, dan atom nomor 5 serta 6, menjadikannya 1,3,4,5,6 pentahidroksi 2 heksanon. Dan selain itu, penamaan pada fruktosa juga ada yang lain, seperti dalam fruktosa mengandung beberapa atom C-chiral. Nah, kita lihat atom C-chiral yang paling jauh dari gugus fungsi keton, yakni atom C-chiral yang ini. Kemudian, fokuskan pada OH. Jika OH-nya ada di sebelah kanan, maka akan menjadi D fruktosa. D berarti dextro, yang artinya kanan. Sedangkan jika OH berada di sebelah kiri, maka menjadi L, yang artinya levo atau kiri. Sehingga pada susunan seperti ini, fruktosanya bernama D
fruktosa. Prinsip siklisasi fruktosa, yang mana pada fruktosa mengandung gugus keton yang direaksikan dengan alkohol, maka akan menghasilkan hemiketal. Fruktosa yang ini tadi namanya adalah struktur Fischer yang bernamakan D-fruktosa. Jika menggunakan prinsip siklisasi, maka akan seperti ini. Ini adalah ketonnya, dan ini tadi adalah gugus hidroksi, yang mana atom O nanti akan bereaksi dengan atom C, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Nah, atom C inilah yang dinamakan dengan hemiketal. Dan bentuk struktur seperti ini dinamakan dengan struktur Howard. Howard tadi ada penambahan nama. Jika pada struktur Fischer namanya adalah D-fruktosa, maka pada struktur Howard tetap D-fruktosa. Akan tetapi ada tambahan, yakni dengan melihat pada atom karbon nomor 1. Ini atom karbon nomor 1. Nah, pada atom karbon 1, lihat posisi OH. Jika posisi OH yang terikat pada atom karbon 1 berada di bawah, maka dia bernama alfa. Sedangkan jika atom OH berada pada atas, maka dinamakan dengan beta. Jika dilihat dari bentuknya ini, maka penamaannya yang ditambahkan adalah alfa, sehingga nama dari bentuk ini yakni alfa D fruktosa. Kemudian fruktosa juga memiliki beberapa sifat, baik sifat fisik maupun sifat kimia. Adapun beberapa contoh sifat fisik dari fruktosa, yaitu bersifat butiran halus, kemudian mudah larut dalam air, dan juga bersifat higroskopis. Nah, adapun beberapa sifat kimia dari fruktosa, yaitu sebagai gula pereduksi, kemudian dapat mengalami dehidrasi dan juga dapat melakukan reaksi Maillard. Fruktosa walau juga dikenal dengan gula buah, tapi tak hanya terkandung dalam buah, tapi juga bisa didapatkan melalui turunan dari sukrosa, karena sukrosa terbuat dari glukosa dan fruktosa. Kemudian dapat juga diperoleh dari industri, yakni berasal dari High Fructose Corn Syrup atau HFCS. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan reaksi pembentukan fruktosa dapat terjadi menjadi dua. Yang pertama, jika alami dapat melalui reaksi hidrolisis sukrosa. Yang kedua, jika melalui industri dapat melakukan reaksi yang pertama dilakukan hidrolisis pati, yang kemudian dilakukan lagi reaksi isomerisasi glukosa. Sangat tidak terasa, pembahasan kita tentang fruktosa sudah sangat panjang. Padahal semuanya bermula dari pertanyaan, apakah buah juga mengandung gula? Itu sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bye bye, see you next time.